Halo semua teman-temanku Pisces, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kamu di sana? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan juga selalu berbahagia, tidak kekurangan suatu hal apapun ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk bulan November minggu kedua ya. Bacaan ini bersifat sangat universal energinya, nggak mungkin bisa cocok ke semuanya yang menonton video ini. Jadi Kak Tere mengharapkan kalian mendengarkan readingan kali ini dari awal sampai pada akhirnya nanti dengan penuh kebijaksanaan. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, silahkan menghubungi kakak via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini, gitu ya. Oke, mari masuk dalam readingan. Oke, sebentar ya. Oke ya. Bagaimana asmara zodiak Pisces di bulan November minggu kedua? Bagaimana asmara zodiak Pisces di bulan November minggu kedua? Bagaimana asmara zodiak Pisces? Wow. Di bulan November tahun 2021 minggu kedua. Oke, ditarik aja ya karena kartunya banyak yang keluar. Sebentar. Kalau energi utamanya salib di sini, kartunya sulit jatuh biasanya ya. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana asmara zodiak Pisces di bulan di bulan November tahun 2021. Oke. Minggu kedua. Bagaimana asmara zodiak Pisces di bulan November tahun 2021 minggu kedua. Oke, teman-teman Pisces, Kak Tere melihat dari energi utamanya dalam readingan kali ini adalah kartu yang di tengah. Gambarnya salib di sini ya. Ada seperti berat gitu ya. Kak Tere melihat bahwa kamu merasa berat untuk mencintai seseorang di sini, siapapun dia ya. Karena apa? Karena hubungan kalian di sini energinya toksik, energinya karmik ya, koneksinya karmik gitu. Dimana kamu di sini ingin sebuah ketulusan dari seseorang ya, atau ini pasangan kamu yang nggak bisa tulus gitu, yang manipulatif, yang suka mendrama situasi dan kondisi gitu ya, menjadi sesuatu yang harusnya nggak perlu dibesar-besarkan gitu ya, tapi dia membuat seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus dibesar-besarkan gitu. Harusnya nggak ada konflik, jadinya ada konflik gitu, seringkali seperti itu ya. Kalian ingin adanya keterbukaan, kejujuran dalam hubungan atau koneksi kalian dengan seseorang ini, tapi dianya nggak bisa seperti itu ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan ekspektasi kalian yang terlalu tinggi terhadap seseorang ini atau terhadap pasangan di sini ya.
seringkali komunikasi juga tersendat, tidak lancar gitu ya. Mungkin salah satu pihak di sini sering memblokir komunikasi atau sering ya bersikap acuh terhadap komunikasi yang kamu berikan di sini ya. Atau komunikasi ini arahnya bukan mencari titik tengah atau titik temu ya, agar koneksi atau hubungan ini berjalan berimbang, tapi seringkali komunikasi dijadikan sebagai alat perdebatan satu sama lain gitu, alat untuk menyalahkan salah satu pihak gitu ya, alat untuk membandingkan siapa yang terbaik ya dalam koneksi ini gitu. Mungkin di sini kamu ya memiliki harapan atau dia memiliki harapan yang besar terhadap satu sama lain, namun kenyataan itu tidak selaras dengan apa yang kamu inginkan gitu. Kenyataan dan keinginan itu bertolak belakang di sini, sehingga membuat adanya rasa kecewa, adanya rasa penyesalan di sini. Kenapa dia seperti itu ya? Kenapa semuanya jadi begini? Banyak hal yang saat ini kamu renungkan, yang saat ini kamu mencoba untuk mencari tahu apa sih yang menjadi masalah, apa sih yang menjadi sekat antara aku dan dia gitu. Di sini kamu lagi mengolah batin kamu, mengolah rasa kamu, meningkatkan cara berpikir kamu atau merubah cara berpikir kamu gitu ya, lebih objektif, tidak subjektif lagi, dimana memang aku melihat harapan kamu dalam koneksi ini bersama dengan seseorang atau pasangan itu adalah komitmen, adalah komitmen yang berujung pada penyatuan, dimana ya ketika kamu meminta sebuah kejelasan, meminta sebuah komitmen, dia berusaha untuk mengalihkan semua itu, dia berusaha untuk menghindar ya, apapun alasannya ya, dia tidak mau mengungkapkan atau belum mau mengungkapkan. Pokoknya ketika kamu berkata tentang komitmen, ketika kamu meminta sebuah komitmen atau tentang masa depan, dari kejelasan masa depan dari koneksi ini, dari hubungan ini, dia selalu mangkir gitu, seolah-olah dia itu belum mau untuk serius gitu. Mungkin kamu di sini melihat atau menyadari bahwa dia masih mau main-main dalam suatu hubungan gitu ya. Oke, dimana memang ada cinta, kamu mencintai ya. Mungkin kamu di sini bisa Kak Teri katakan kamu mencintai orang yang salah ya, atau kamu mencintai orang yang tidak tepat gitu ya, dimana memang cinta kamu itu tulus pada dia dan dia tidak bisa membalas semua itu sesuai selaras dengan apa yang kamu kehendaki di sini. Ya memang ini tentang sebuah pertemuan gitu ya. Mungkin di sini kamu juga sudah sudah ada pertemuan dengan seseorang yang lain, di mana itu seseorang yang dikenalkan sama kamu atau seseorang yang dipertemukan dengan kamu itu dari pihak keluarga ya. Mungkin ada keluarga kamu, orang tua kamu yang memperkenalkan kamu dengan cowok atau cewek lain yang menurut mereka kalian lebih cocok gitu daripada kalian dengan pasangan ini atau dengan orang ini. Namun hati kalian, hasrat kalian itu tertuju pada seseorang ini. Kalian belum menemukan chemistry ya, atau kecocokan yang sama gitu atau seimbang dengan pasangan kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ini, dimana kalian masih dalam masa pertimbangan, apakah aku harus ya move on, beralih pada seseorang yang baru ini, atau aku harus memperjuangkan cinta kamu, perasaan kamu terhadap seseorang ini gitu ya, dimana memang ada tuntutan, ada keinginan dari orang-orang di sekitar kamu untuk kamu bisa segera menikah di sini, agar kamu segera memiliki kestabilan dalam hal hubungan ya, komitmen gitu. Dan ketika
orang-orang terdekat kamu melihat bahwa seseorang yang kamu fokuskan, pasangan kamu ini tidak bisa memberikan komitmen, ya mereka mengambil opsi lain gitu ya, sehingga mereka tidak ingin melihat kamu stuck dalam hubungan percintaan kamu, dan itu membuat mereka berpikir nanti kamu akan terjebak gitu ya, akan berlarut-larut dalam hubungan yang nggak pasti, dan mereka hanya ingin kamu tuh bahagia ya. Oke, memang ada ego yang bermain dalam koneksi ini. Ketika salah satu pihak masih dalam egonya ya, masih tidak mau membuka dirinya, masih membelenggu membelenggu dirinya dengan ego agar seperti aman, tidak tersakiti gitu, tidak ingin tersakiti, itu membuat ya bagaimana cinta yang kamu berikan bisa masuk ketika seseorang itu menutup dirinya dengan egonya gitu ya. Di sini juga ada seperti ketidakseimbangan dalam status sosial ya, dalam pendidikan, karir, dan juga finansial di sini ya. Mungkin seseorang itu memiliki perbedaan yang cukup cukup besar di sini ya dengan kamu, sehingga itu yang membuat juga pertimbangan dari orang-orang terdekat kamu untuk kamu bisa memilih gitu ya, bisa ada opsi lain gitu, bahwa ada loh orang tuh yang sederajat dengan kamu, selaras gitu ya, sama gitu statusnya, status sosialnya, kondisi finansial, mungkin pekerjaannya juga dalam lingkup yang sama gitu. Kenapa sih kamu harus memilih seseorang yang berbeda jauh gitu ya, strata sosialnya dengan diri kamu di sini ya, dimana orang-orang terdekat kamu melihat bahwa semakin sedikit perbedaan ya, semakin banyak persamaan ya, maka harmonisasi dalam hubungan itu akan ada gitu ya. Ketika orang-orang terdekat kamu memandang seseorang ini gitu ya, seseorang yang kamu fokuskan ini ya, mereka melihat gitu dengan jelas gitu, bahkan lebih jelas dari kamu, bahwa banyak sekali perbedaan, dan perbedaan itu seolah-olah ya hanya akan menjadi hambatan untuk kamu tuh bisa berbahagia gitu, untuk kamu bisa memiliki komitmen, memiliki kestabilan dalam hubungan dengan seseorang ini ya. Oke, dimana kamu harus tahu bahwa jika memang dia menginginkan kamu, bahwa dia ya, jika kamu menyadari ya, kamu harus menyadari bahwa jika dia menginginkan kamu dalam hidupnya sebagai partner hidup, sebagai pasangan hidup, dia nggak akan menyakiti kamu, dia nggak akan seperti ketika kamu meminta sebuah kejelasan, kepastian dalam hubungan masa depan, dalam komitmen kalian ya, ketika dia berusaha memalingkan semua itu, ketika dia berusaha untuk tidak merespon itu, apakah dia itu menginginkan kamu gitu ya untuk masa depan dia gitu, apakah dia berpikir bahwa di masa depan dia ada kamu ya. Dimana aku melihat bahwa energi dari seseorang ini ya patut untuk kamu pertimbangkan, patut untuk kamu pikirkan ulang ya, dimana dia masih suka dengan kebebasan, dia masih memandang hubungan itu sebagai sesuatu yang tidak ada konsekuensinya gitu ya, yang bebas gitu ya, yang tidak terikat gitu ya, seseorang yang masih maunya sendiri gitu ya, masih fokusnya pada diriku, bukan kepada kamu gitu ya, dimana apa yang dia sukai ya dia akan condong ke sana, dan ketika dia sudah tidak menyukai, dia akan pergi begitu aja. Dan apakah kamu mau setelah kamu bertahan demi dia ya, meluangkan waktu kamu untuk dia gitu ya,
ya kamu sudah banyak memberi di sini ya, memberikan rasa, memberikan perhatian gitu ya. Apakah ketika dia sudah bosan sama kamu ya, dia akan mudah saja berpaling dari kamu. Dan ketika semua itu sudah terjadi ya, maka yang ada adalah penyesalan. Jangan sampai kamu berada dalam titik penyesalan itu baru kamu tersadar ya. Mungkin readingan dari Kak Tere ini bisa membuat apa ya, sebagai warning gitu ya, sebelum semuanya terlambat ya, lebih baik kamu berpikir ulang gitu ya. Kamu harus bisa membuka hati kamu, pandangan kamu di sini. Jangan menutup diri kamu dari ya tawaran ya, atau opsi yang diberikan oleh orang-orang terdekat kamu ya. Dimana orang-orang opsi yang diberikan ini itu berasal dari keluarga kamu sendiri. Nggak mungkin seorang terdekat kamu, apalagi keluarga, itu ayah ibu kamu, saudara-saudari kamu itu menginginkan kamu nggak happy gitu ya. Jarang sekali seperti itu. Apa yang mereka berikan, opsi ini yang mereka berikan adalah yang terbaik menurut mereka ya, karena mereka lebih tahu karakter kamu ya, sifat kamu di sini ya. Oke, ya seperti yang Kak Tere katakan ya, bahwa seseorang ini adalah seseorang yang masih berjiwa bebas ya, masih egonya sangat kuat, masih ingin bersenang-senang gitu ya, menganggap sebuah hubungan adalah sebuah romansa yang ya, yang penuh dengan nafsu, yang penuh dengan gairah gitu, yang hanya inginnya tuh dipuaskan, inginnya tuh menikmati ya, tanpa ada timbal balik gitu ya. Oke, dimana ini juga memang tentang chemistry ya. Mungkin kamu menemukan sesuatu hal yang membuat kamu itu sampai saat ini bertahan dengan orang ini ya. Mungkin dia mungkin bisa menenangkan kamu di saat kamu itu ada masalah gitu. Mungkin dia bisa memberikan solusi atau nasihat-nasihat yang terbaik gitu ya. Mungkin seseorang ini menurut Kak Tere ya, dari energi mungkin lebih cocok gitu ya untuk menjadi sahabat kamu, untuk menjadi saudara laki-laki atau saudara perempuan kamu gitu ya. Dan aku rasa walaupun kalian tidak berjodoh sebagai pasangan, mungkin bisa ya sebagai itu ya, sahabat atau saudara di sini, dimana kalian masih bisa kok saling mengasihi gitu ya, saling memperhatikan. Untuk ya kamu mencoba, kalau kamu di sini bersikap untuk melepaskan dia ya, kamu coba perlahan-lahan. Ketika kamu sulit untuk melupakan dia ya, kamu masih beri perhatian ya, sebagai saudara atau sahabat juga bisa. Atau perhatian kamu di sini kamu ubah persepsinya gitu ya, bukan lagi sebagai pasangan tapi sebagai saudara atau sahabat di sini. Dan itu akan membuat kamu lebih siap untuk move on ya, kalau kamu sudah memutuskan hal itu ya. Dimana ketika kamu masih tenggelam dalam rasa kamu, dalam kegalauan hati kamu, dalam overthinking kamu ya, ketika kamu masih belum bisa mengambil sikap untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu, kamu akan merasakan gejolak di dalam hati kamu. Kamu akan merasakan ketidaktenangan, ketidakdamaian ya. Kamu akan sering penuh dengan sering merasa takut, sering merasa aku ini itu tidak berharga dan segala macamnya gitu ya. Dimana kamu juga memiliki masalah dalam jam tidur kamu. Kamu tidurnya malam sekali, sangat larut, atau kalau enggak atau bisa tidur lebih awal tapi penuh dengan kegelisahan, bahkan mimpi buruk juga gitu ya. Dimana hati kamu di sini butuh gitu ya untuk rileks, butuh untuk tenang ya. Kamu bisa mengarahkan diri kamu pada hal-hal yang berkaitan dengan kontemplasi dan meditasi. Mungkin kamu bisa memulai itu ya, mengawali itu sebagai ya jalan untuk diri kamu, membebaskan diri kamu dari beban dan penderitaan ya.
Di sini aku merasa di sini aku melihat kamu merasa berat gitu ya untuk mencintai seseorang ini gitu, dimana ini adalah ikatan karma, siklusnya masih berjalan sampai saat ini, sampai kamu menonton video ini, dimana ya yang kamu butuhkan adalah kesadaran untuk mencintai diri kamu, untuk masuk ke dalam diri kamu ya. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan, apa yang membuat kamu happy, apa tujuan hidup kamu ya di sini. Oke. Ya, dimana memang ya kamu memandang dia dengan kedua mata kamu, tetapi dia memandang kamu dengan sebelah mata ya. Kamu sangat menghargai dia, kamu selama ini sudah menjaga hati dia, tapi dia tidak pernah menjaga hati kamu, dia tidak pernah ya menghargai kamu, menghargai setiap usaha yang kamu lakukan kepada dia ya, perhatian kamu di sini. Pada akhirnya kamu merasa lelah, kamu merasa sudah cukup gitu ya. Ada kalanya kamu berpikir untuk ya sudahlah, untuk melepaskan, karena kamu di sini sudah terbangun kesadarannya, kamu sudah sadar bahwa semua yang kamu lakukan itu sudah maksimal, kamu sudah tidak bisa melampaui batas maksimal kamu dalam mencintai seseorang ini gitu ya. Mungkin ya hanya keajaiban gitu ya dari semesta yang bisa merubah semua ini jika memang kalian masih bisa berjodoh di sini ya. Bagi semesta tidak ada suatu hal yang mustahil. Mungkin dulunya karmik, siapa tahu ketika semesta berkenan gitu ya mengubah, dia bisa menjadi seorang soulmate ya, energinya bisa soulmate gitu ya. Dan itu akan membuat kamu lebih baik gitu ya, lebih merasa ya lebih ringan gitu menjalani koneksi bersama dengan seseorang ini. Oke, jika ini resonate untuk kalian, Kak Tere mengharapkan yang terbaik ya. Kamu harus bisa menemukan inti dari diri kamu, apa yang kamu inginkan gitu ya. Ketika kamu sudah tahu, ya sudah, kamu harus bisa mengambil sikap ya. Kak Tere berharap yang terbaik bagi kalian semua ya dalam hal percintaan ya. Semoga sukses semua dalam hal percintaannya dan bisa happy bersama pasangan atau seseorang yang kalian fokuskan. Oke, inilah readingannya, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari kakak. Bye bye.